Di konten ini saya akan menjelaskan tentang deflasi. Mungkin selama ini kamu sudah tahu yang namanya inflasi, tapi tahukah kamu ada yang disebut dengan deflasi? Lalu apa kaitannya dengan inflasi dan apa sih deflasi itu? Apakah sangat membahayakan? Inflasi bisa disebut dengan lawannya deflasi. Jika inflasi disebut dengan fenomena kenaikan harga, maka deflasi merupakan fenomena penurunan harga. Bukankah hal itu bagus? Ya enggak juga, karena baik inflasi maupun deflasi itu membahayakan jika berlebihan atau bahkan tidak terkendali. Dikarenakan deflasi merupakan fenomena penurunan harga, maka deflasi juga dikenal sebagai inflasi negatif. Lalu mengapa deflasi membahayakan? Karena deflasi yang berlebihan atau tidak terkendali akan menyebabkan krisis ekonomi. Sebab deflasi bisa menjadi salah satu indikator dari penurunan daya beli masyarakat. Deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang disebabkan antara lain karena ketersediaan barang meningkat, permintaan barang yang menurun, atau bahkan kombinasi keduanya. Secara sederhananya, penyebab deflasi adalah oversupply dan juga low demand. Oversupply merupakan kondisi ketika penawaran melebihi permintaan, sehingga membuat harga barang turun. Sedangkan low demand merupakan kondisi ketika tingkat permintaan rendah, dan ini juga pastinya menyebabkan harga barang turun. Dari kedua sebab tersebut, hal yang paling membahayakan adalah sebab kedua, yaitu kondisi ketika deflasi disebabkan oleh low demand atau rendahnya permintaan. Jika kondisi oversupply yang terjadi, kemungkinan kan bisa bukan disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, ada kemungkinan penyebab-penyebab lain. Sedangkan kalau low demand, kemungkinan disebabkan memang bisa jadi orang menyimpan uangnya, atau juga karena turunnya daya beli masyarakat. Dan kondisi inilah yang membahayakan, yaitu turunnya daya beli masyarakat. Misalnya seperti kondisi pandemi kemarin, Indonesia sempat mengalami deflasi. Selain disebabkan oleh turunnya daya beli, kondisi deflasi tersebut juga disebabkan oleh masyarakat yang memang menahan diri untuk membelanjakan uangnya. Namun, kondisi deflasi tersebut masih cukup terkendali karena belum menjadi deflasi spiral. Deflasi spiral itu merupakan kondisi yang berputar seperti lingkaran setan. Kondisi ini terjadi ketika daya beli turun, sehingga menyebabkan sepinya transaksi, yang membuat para pengusaha dan penjual terpaksa menurunkan harga. Akibatnya mereka pun merugi dan memicu PHK massal serta naiknya pengangguran. Hal ini tentu aja membuat turunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini terus berputar semakin parah. Jika pengusaha banyak yang rugi, dampak lainnya adalah adanya kredit macet, dan ini menyebabkan penerimaan negara dari pajak ikut berkurang. Tetapi kondisi terburuk terjadi ketika deflasi ini menyentuh bahan kebutuhan pokok, karena bisa menyebabkan menurunnya pendapatan para petani, peternak, serta nelayan. Efeknya tentu saja krisis pangan, seperti yang pernah terjadi di Amerika. Kunci untuk mengatasi deflasi adalah berusaha meningkatkan aktivitas usaha para pengusaha. Salah satunya dengan menggenjot transaksi perdagangan. Jika para pengusaha aktif berbisnis, maka lapangan pekerjaan tentu akan terbuka kembali dan bisa menaikkan daya beli masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika kondisi negara dalam kondisi deflasi. Yang pertama adalah menurunkan tingkat suku bunga. Tujuan dari penurunan tingkat suku bunga ini biasanya agar pengusaha mau meminjam uang kembali, sehingga bisnis mereka akan aktif kembali. Harapannya tentu aja bisa menambah lapangan pekerjaan. Lalu pemerintah bisa juga mencetak uang.
Pemerintah tuh akan mencetak uang dan menyalurkan uang tersebut ke sektor produktif. Tentu saja lagi-lagi tujuannya untuk menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian pemerintah juga membeli surat berharga Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah. Jika kondisi deflasi merupakan fenomena penurunan harga, maka inflasi merupakan fenomena kenaikan harga. Salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah uang yang beredar itu terlalu banyak, sedangkan kondisi deflasi akibat masyarakat menahan diri tidak berbelanja, maka terjadinya penurunan peredaran uang. Sehingga dengan bank sentral membeli surat berharga pemerintah bisa menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya disebut dengan quantitative easing atau di Indonesia lebih dikenal dengan operasi pasar terbuka. Kebijakan lain yaitu menurunkan cadangan minimum kas perbankan. Jika syarat cadangan minimum kas perbankan diturunkan, harapannya sih sektor perbankan akan menyalurkan dananya lebih banyak kepada masyarakat, sehingga peredaran uang pun semakin bertambah dan bisnis pun akan kembali aktif. Lalu langkah berikutnya adalah menurunkan tarif pajak. Kebijakan menurunkan tarif pajak tentu aja meningkatkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian langkah berikutnya adalah meningkatkan belanja negara. Belanja negara yang meningkat akan berdampak pada perputaran roda ekonomi. Dengan roda ekonomi yang berputar kembali, pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Contohnya ketika hari raya, pemerintah meningkatkan belanja negara dengan pemberian THR, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Itulah sebabnya pada saat hari raya biasanya terjadi kenaikan inflasi. Deflasi seperti inflasi itu bukanlah merupakan kondisi yang membahayakan selama masih terkendali. Semoga saja dengan konten ini kamu juga bisa mengenali konsep deflasi. Jadi tidak hanya yang kamu kenal hanya konsep inflasi aja. Dan semoga kamu lebih mengenal kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, supaya terutama kamu yang menjadi investor bisa mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang deflasi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.